Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alif Tayyim Ramadan, Stambuk 092-2020-0114 dari kelompok 5B frekuensi 1 jurusan Teknik Kimia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu percobaan di dalam praktikum fisika dasar, yaitu poligon gaya. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang tujuan dari percobaan praktikum kali ini. Adapun tujuan instruksional umum ialah kita dapat memahami konsep penyusun gaya dan kita dapat menerapkan konsep poligon gaya yang bekerja pada sistem lebih dari dua gaya. Adapun tujuan instruksional khusus yang pertama adalah kita dapat menentukan sudut yang bekerja pada gaya dan kita dapat menggambarkannya. Selanjutnya kita dapat menentukan resultan gaya baik secara analitis maupun secara grafis. Selanjutnya kita masuk ke dalam teori dasar dalam percobaan ini. Yang pertama adalah gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang terjadi terhadap benda yang dapat mengubah posisi, bentuk, ataupun arah dari benda tersebut. Selanjutnya rumus yang mengenai tentang gaya adalah hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3, di mana hukum Newton 1 yang berbunyi jika resultan gaya sama dengan 0, maka benda yang mulanya diam akan tetap diam, dan benda yang awalnya bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan, di mana rumusnya adalah sigma F sama dengan 0, di mana F adalah gaya dengan satuannya adalah Newton. Selanjutnya hukum Newton 2 yang menyatakan percepatan gerak benda berbanding lurus dengan resultan gerak benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massa benda tersebut. Adapun rumusnya ialah sigma F sama dengan M kali A, di mana F sama dengan F adalah gaya yang satuannya adalah Newton, dan M adalah massa benda yang satuannya kilogram, dan A adalah percepatan di mana yang satuannya adalah meter per second kuadrat. Selanjutnya hukum Newton 3 yang menyatakan bahwa jika ada benda pertama memberikan gaya kepada benda kedua, maka benda kedua ini akan memberikan gaya yang sama terhadap benda yang pertama, namun memiliki arah yang berbeda. Adapun rumusnya ialah F aksi sama dengan minus F reaksi, di mana minus ini menggambarkan arah yang diberikan oleh benda kedua yang berlawanan dengan benda pertama. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang poligon. Poligon terdiri dari dua kata, yaitu poli yang artinya banyak dan gono yang artinya sudut. Jadi poligon gaya adalah serangkaian titik-titik yang dihubungkan oleh suatu garis dan membentuk suatu rangkaian titik. Adapun poligon-poligon gaya terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada poligon tertutup, kedua ada poligon terbuka, ketiga ada poligon bercabang, dan terakhir ada poligon kombinasi. Di mana poligon terbuka adalah poligon yang titik awalnya dan titik akhirnya itu tidak bertemu. Selanjutnya ada poligon tertutup, di mana titik awal dari poligon dan titik akhirnya itu bertemu di suatu titik tertentu. Selanjutnya poligon bercabang, di mana poligon ini memiliki satu atau lebih simpul, di mana simpul tersebut membentuk suatu cabang. Dan yang terakhir adalah poligon kombinasi, di mana poligon kombinasi adalah poligon yang terdiri dari dua atau lebih jenis poligon yang tergabung dalam satu poligon. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan dan tata cara dari percobaan pada praktikum kali ini. Adapun alat yang digunakan ialah alat peraga poligon gaya, beban pemberat, dan busur derajat. Selanjutnya cara kerja dari praktikum kali ini. Yang pertama, kita pastikan center point
berada tepat di tengah dari alat peraga poligon gaya. Lalu kita memberikan beban di masing-masing sudut katrol dengan beban yang berbeda-beda. Praktikum ini harus kita lakukan minimal 2 orang, di mana orang pertama memberikan beban di setiap sudut-sudut dari alat peraga poligon gaya, sedangkan orang kedua menekan di titik center dari alat peraga poligon gaya tersebut sehingga talinya tidak berubah-ubah terlebih dahulu. Jadi orang kedua harus menekan di titik tengah dari alat peraga poligon gaya tersebut. Setelah orang pertama selesai memberikan beban di setiap sudut-sudut, maka orang kedua bisa melepaskan tangannya yang menindis di titik center point dari alat peraga poligon gaya tersebut. Lalu kemudian kita mengukur sudut-sudut yang terbentuk. Pastinya sudut-sudut yang terbentuk akan berbeda karena beban-beban yang kita berikan di setiap sudutnya pun berbeda. Lalu dalam pengukuran sudut yang menggunakan busur derajat, lebih baiknya kita lakukan beberapa kali karena ditakutnya ada kesalahan atau human error. Jadi kita melakukannya untuk memastikan data yang kita dapatkan benar. Lalu percobaan ini kita lakukan berulang dengan beban yang diberikan kepada sudut berbeda. Jadi kita lakukan percobaan ulang ini, namun beban yang diberikan berbeda dari percobaan yang kita lakukan sebelumnya. Saya akan menjelaskan tentang data pengamatan dan bagaimana cara kita mengolah atau menghitung data pengamatan yang kita peroleh. Ini merupakan data pengamatan yang kita dapatkan setelah melakukan praktikum poligon gaya. Lalu selanjutnya saya akan memperlihatkan cara menghitung data pengamatan ini. Saya mengambil contoh menggunakan data pengamatan yang tabel kedua. Yang pertama, kita hitung sudut rata-rata dengan rumus theta mn sama dengan mn dibagi n. Mn adalah jumlah total dari sudut theta m1. Jadi theta mn1 kita tambah semua sudut dari theta m1, yaitu 34, 35, 35, 35. Lalu kita bagi 4. 4 ini merupakan jumlah keseluruhan dari sudut yang berjumlah 4. Lalu kita bagi dan hasilnya 34,75. Dan begitu seterusnya untuk menghitung theta mn2 hingga theta mn4. Selanjutnya perhitungan kedua. Kita menghitung gaya-gaya pada sumbu X, di mana rumusnya adalah fx theta 1 sama dengan m kali g kali cos theta mn, di mana m adalah massa, g adalah percepatan gravitasi, dan cos theta mn adalah sudut. Lalu kita masukkan nilai massa 0,08 kg yang tertera pada tabel massa M1 sesuai dengan fx theta 1 yang kita hitung. Lalu kita masukkan nilai percepatan gravitasi yang nilainya 9,81 meter per second kuadrat. Lalu cos 34,75 derajat. Nilai cos 34,75 derajat ini adalah perhitungan yang kita dapatkan dari perhitungan sebelumnya, di mana jumlah sudut M1 kita bagi 4, lalu hasilnya 34,75 derajat. Lalu semuanya kita kalikan dan mendapatkan hasil 0,64 dan 0,64 Newton. Selanjutnya kita lakukan perhitungan yang sama menggunakan data-data yang tertera di tabel untuk fx theta 2 hingga fx theta 4. Lalu pada gaya-gaya pada sumbu Y, perhitungannya pun sama menggunakan data-data yang berada dalam tabel. Namun pada gaya-gaya pada sumbu Y kita menggunakan sudut sin. Jadi letak perbedaannya hanya di sudut yang kita gunakan. Selanjutnya kita menghitung resultan gaya pada sumbu X dan resultan gaya pada sumbu Y.
dimana pada resultan gaya sumbu X menggunakan rumus fx1 ditambah minus fx2 ditambah minus fx3 ditambah fx4. Lalu kita jumlahkan semua nilai fx yang sudah kita hitung sebelumnya, lalu kita jumlahkan dan hasilnya seperti ini. Dan begitu pula untuk resultan gaya pada sumbu Y yang menggunakan rumus fy1 ditambah fy2 ditambah minus fy3 ditambah minus fy4. Semua nilai fy ini kita dapatkan dari perhitungan sebelumnya, jadi tinggal kita masukkan nilainya, kita jumlah semuanya, lalu mendapatkan hasil minus 0,09 Newton. Lalu kita hitung jumlah gaya yang bekerja pada sistem resultan dengan cara R sama dengan akar Rx pangkat 2 tambah Ry pangkat 2, dimana ini adalah perhitungan yang ini, jadi kita tinggal masukkan 0,09 di sini dan minus 0,09 di sini, lalu kita kuadratkan, lalu kita jumlah, baru kita akarkan dan hasilnya adalah 0,13 Newton. Itulah tadi penjelasan mengenai data pengamatan dan cara pengolahan atau cara menghitungnya. Selanjutnya kita masuk ke hasil pengolahan data. Ini adalah hasil pengolahan data dari keseluruhan 3 tabel tercantum di sini. Selanjutnya adalah pembahasan. Berdasarkan percobaan yang kita lakukan pada kali ini, kita dapat simpulkan bahwa sudut theta yang dihasilkan berbeda-beda karena dipengaruhi beban yang kita taruh di masing-masing sudut, dan karena perbedaan itu menghasilkan nilai yang berbeda pula. Dari data yang kita peroleh sebelumnya, sudut-sudut berbeda dan hal itu dipengaruhi oleh beban yang berbeda yang kita beri di masing-masing katrol. Selain itu, hasil dari tarik-menarik juga mempengaruhi besarnya sudut. Rumus yang digunakan pada percobaan poligon yaitu rumus mencari sudut theta, yaitu sudut rata-rata, yaitu yang seperti yang saya jelaskan tadi, theta mn sama dengan mn dibagi n, berikatan oleh beban tersebut, dan n adalah jumlah dari sudut m. Yang kedua adalah rumus mencari gaya pada sumbu X adalah M kali G kali cos theta mn untuk mencari sudut X, dan untuk sumbu Y kita menggunakan M kali G kali cos kali sin theta mn, di mana M adalah massa dan G adalah gravitasi bumi. Selanjutnya adalah kesimpulan. Dari hasil praktikum kali ini, kita dapat menyimpulkan bahwa gaya yang dihasilkan pada sebuah pergerakan pada saat terjadinya pergerakan pada benang yang diakibatkan adanya gaya yang diberikan oleh beban. Apabila gaya yang diberikan oleh beban kepada tali itu berbeda, maka sudut yang dihasilkan pun akan berbeda. Semakin besar beban yang kita berikan kepada katrol di setiap sisinya, maka sudut yang dihasilkan akan semakin kecil. Begitu pula sebaliknya, jika kita memberikan beban yang semakin kecil, maka sudut yang diciptakan akan semakin besar. Adapun ayat yang berhubungan pada percobaan kali ini adalah Quran Surah Az-Zumar ayat 27, yang artinya sesungguhnya telah kami buatkan bagi manusia dalam Al-Quran ini setiap macam perumpamaan supaya mereka dapat memetik pelajaran. Penjelasannya, untuk memenuhi keingintahuan terhadap rahasia-rahasia alam, ini penjelasannya selalu dipakai pendekatan-pendekatan dalam bentuk atau keadaan yang sederhana atau keadaan yang ideal. Keadaan ideal ini dinyatakan dalam bentuk perumusan matematika yang selanjutnya kita sebut sebagai hukum-hukum fisika. Mungkin seperti ini saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian yang telah diberikan. Jangan lupa untuk tetap keep safety and stay healthy.
Saya Alif Tayyim Ramadan mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.